Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwan Muarif dengan NPM 2022-4350-1483, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi penelitian tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Data Mining untuk Prediksi Stok Barang pada Toko Ihwan Grogol menggunakan algoritma a priori. Tapi sebelum saya masuk ke simulasi websitenya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang penelitian saya dahulu. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar. Seiring perkembangan teknologi informasi, setiap transaksi penjualan menghasilkan data dalam jumlah besar. Jika data tersebut tidak dimanfaatkan, maka hanya akan menjadi arsip yang tidak memberikan manfaat bagi toko. Yang kedua, data transaksi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang mendukung keputusan bisnis. Data transaksi sebenarnya dapat diolah menggunakan teknik data mining untuk menemukan pola dan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan bisnis. Yang ketiga, pengelolaan stok barang pada toko masih menjadi kendala seperti kelebihan atau kekurangan persediaan. Pengelolaan stok yang belum optimal dapat menyebabkan overstock maupun out of stock, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan menurunkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, toko Ihwan Grogol masih melakukan pengelolaan stok secara manual sehingga belum memanfaatkan data transaksi secara optimal. Di toko Ihwan Grogol, pengelolaan stok masih dilakukan secara manual sehingga data historis transaksi belum dimanfaatkan untuk menentukan kebutuhan stok barang. Yang kelima, data mining dapat digunakan untuk menggali pola dari data transaksi penjualan. Solusi yang ditawarkan adalah memanfaatkan teknik data mining untuk menganalisis data transaksi penjualan sehingga dapat ditemukan pola pembelian konsumen. Yang keenam, algoritma a priori mampu menemukan hubungan antar barang yang sering dibeli secara bersamaan. Algoritma a priori digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi yang menunjukkan hubungan antar barang yang sering dibeli secara bersamaan berdasarkan nilai support dan confidence. Yang ketujuh, hasil analisis dapat membantu memprediksi kebutuhan stok barang dengan lebih tepat. Hasil analisis pola pembelian dapat digunakan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan stok sehingga pengelolaan persediaan menjadi lebih tepat. Yang kedelapan, penelitian ini menerapkan algoritma a priori untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok pada toko Ihwan Grogol. Melalui penerapan algoritma a priori, penelitian ini bertujuan membantu pemilik toko Ihwan Grogol meningkatkan efisiensi pengelolaan stok serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Tujuan penelitian: yang pertama, mengidentifikasi pola pembelian konsumen berdasarkan data transaksi. Yang kedua, menerapkan algoritma a priori untuk menemukan aturan asosiasi antar barang. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk prediksi stok barang. Yang keempat, membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang pada toko Ihwan Grogol. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam simulasi websitenya. Yang pertama, di sini ada form login. Kita akan masukin admin pada usernya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada bagian paspor. Di sini juga terdapat fitur forgot password, yaitu jika terdapat password yang lupa, kita bisa mereset passwordnya dan membuat password baru lagi. Selanjutnya kita akan login. Dan kita telah masuk ke dalam menu dashboard. Di bagian sidebar-nya terdapat data barang, transaksi penjualan, data mining a priori, hasil prediksi stok, dan menu laporan. Terdapat juga tampilan lainnya seperti jumlah barang, penghasilan toko, barang terlaris, total transaksi, dan grafik penjualan per hari. Pertama-tama kita akan masuk ke data barang. Dan bagian data barang ini kita bisa menginput secara manual
atau bisa juga kita langsung menginput dengan file Excel. Kita input secara manual saja. Kita masukkan BRG 017 dengan nama barangnya Adem Sari, jumlah barangnya 13 dengan harga 7.000 dan jenis satuannya itu kaleng. Kita simpan dan barang otomatis masuk ke dalam menu tabelnya. Sini Adem Sari, jumlah barangnya 13, harganya 7.000 dan jenis satuannya kaleng. Dan begitu juga kita bisa mengedit data di dalam tabel ini atau menghapusnya. Kita akan mengedit, contohnya ini susu beruang. Kita edit misalnya jumlahnya menjadi 17 dan harganya menjadi 12. Kita update dan sudah terupdate, jumlah barang 17 dan harganya 12. Dan kita juga bisa menghapus salah satu barang, misalnya Pokari, kita hapus dan Pokari otomatis hilang. Dan kita bisa mencari barang juga, misalnya Indomie, dan otomatis keluar Indomie soto dan Indomie goreng. Selanjutnya kita akan ke transaksi penjualan. Di sini transaksi penjualannya kita bisa atur untuk bagian tanggal berapanya dan pilih barang apanya. Misalnya kita di tanggal 26 kita mau beli misalnya close up seharga 8.500 dengan jumlah misalnya 3. Dan di sini untuk transaksi kita bisa menginput bisa lebih dari satu transaksi. Misalnya kita tambah barang lagi, terus tambah kerupuk, misalnya kerupuk 2 dengan total 37.500. Di sini kita bisa simpan transaksinya dan otomatis sudah masuk transaksinya ini. Close up sebanyak 3 biji dan kerupuk sebanyak 2. Begitu juga kita bisa menghapus transaksi yang sudah kita buat tersebut. Misalnya kita hapus Soclean Liquid, kita hapus dan otomatis Soclean Liquid itu akan hilang di dalam tabel transaksi tersebut. Dan ini reset transaksi, kita bisa menghapus semua transaksi di dalam tabel ini secara otomatis. Selanjutnya kita kembali ke dashboard dan kita masuk ke data mining a priori. Dan di sini itu data mining a priori itu menu perhitungan. Menu perhitungan itu kita bisa mengedit, misalnya kita minimum supportnya berapa kali transaksinya itu berapa persen, misalnya 10%, dan minimum transaksinya itu misalnya 10. Proses a priori. Di sini kan tadi kita baru input transaksinya 1 kali, close up dan kerupuk. Jika membeli close up, maka kita membeli kerupuk juga. Untuk supportnya sebanyak 100% dan confidence-nya sebanyak 100%.
Rekomendasinya, stok kerupuk perlu diperhatikan karena sering dibeli bersama close up. Gitu juga sebaliknya. Atau kita bisa tambah lagi, misalnya transaksi penjualan close up kita beli sebanyak 2 bersama dengan misalnya barang lain, cuka 1 buah. Kita simpan, terus kita masukin lagi close up, kita tambah barangnya, kerupuk lagi, jangan kerupuk deh, misalnya kecap bango sebanyak 2, terus kita simpan transaksinya, terus kembali ke dashboard, terus masuk ke data mining a priori, dan sini keluar beberapa transaksi. Jika membeli kerupuk, maka membeli close up. Begitu juga membeli cuka, maka membeli close up. Terus membeli kecap bango, maka membeli close up. Membeli close up, maka membeli kerupuk. Di sini juga kita bisa mereset data a priorinya. Dan di bagian tabel sini maka kosong. Tidak ada perhitungan sama sekali. Atau kita bisa masukin lagi sebanyak 1 adem sari dan cuka sebanyak 2, kita simpan, terus kita input ulang lagi close up dan kerupuk sebanyak 1 dan ini juga 1 kerupuk. Oke, kembali, maka terdapat perhitungan baru kembali karena yang tadi sebelumnya itu sudah kita reset, maka yang sekarang masuk ke dalam perhitungan baru. Adem sari, cuka atau cuka adem sari, begitu juga close up, maka membeli kerupuk dan kerupuk membeli close up. Selanjutnya kita memasuki hasil prediksi stok. Di dalam hasil prediksi stok itu akan merekomendasi hubungan antara barangnya itu seberapa kuatnya kah hubungan antara barang, atau seberapa kuatnya hubungan asosiasi rule-nya. Di sini terdapat hubungan kuat karena confidence-nya itu 100% dan supportnya 50%. Maka hubungannya masih kuat stok, karena stok cukanya perlu diperbanyak karena sangat sering dibeli bersamaan dengan adem sari. Kita kembali ke dashboard dan ke menu laporan. Di sini terdapat beberapa laporan. Yang pertama laporan data barang, laporan penjualan, laporan barang terlaris, dan hasil prediksi stok. Ini tampilan menu laporannya. Laporan data barang sebanyak 50. Dan di sini juga bisa dicetak. Kita bisa mencetak dengan bentuk seperti apa, landscape atau portrait. Misal landscape maka seperti ini tampilannya, atau portrait seperti ini tampilannya, dan bisa di print juga, cetak barangnya, misalnya data barang maka dia otomatis akan terdownload akan tersimpan langsung.
di sini data barang akan tersimpan langsung dan bisa dibuka juga. Begitu juga laporan yang lainnya. Ini laporan penjualan sebanyak 88 transaksi, dan bisa kita sortir untuk tanggal berapanya, misalnya tanggal 26 sampai dengan tanggal 26. Kita filter dan keluar transaksi pada hari ini 2026 bulan 7 tanggal 26. Kita akan kembali ke dashboard, dan mungkin itu saja. Sekian simulasi website pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.